Hey guys, welcome back to my YouTube channel ya. Mungkin nih dari kalian ada yang lagi cari tablet atau gadget, atau mungkin cuma nonton aja gitu buat hiburan ya. Berarti video ini tepat buat kalian. Di video kali ini aku akan sedikit cerita tentang pertimbanganku sebelum pilih iPad Air 5 untuk daily driver aku. Nah, sekalian deh aku akan kasih tahu ke kalian full review dan juga pengalaman aku selama menggunakan iPad Air 5 ini biar bisa jadi insight tambahan buat kalian semua. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita bahas langsung dan awas kepengen di segmen review time kali ini. Let's go! Mungkin kata yang tepat untuk ceritaku kali ini itu galau. Iya, bener banget. Karena aku tuh punya pertimbangan yang cukup panjang banget ya sebelum memilih si iPad Air 5 ini, teman-teman. Awalnya aku tuh melirik tablet Android. Kenapa? Ya, karena aku user Android lebih dari 6 tahun, teman-teman. Nominasinya ada Xiaomi Pad 5, ada Pad 6, ada juga dari Samsung Galaxy Tab S8, dan juga yang waktu rilis dulu itu Tab S9 ya, teman-teman. Itu yang masuk nominasi pertimbangan aku untuk tablet Android. Yang menurut aku waktu itu udah worth it banget dari segi harga dan juga spek yang ditawarkan. Ya, tapi karena aku ini mulai pakai iPhone di tahun 2021, yaitu iPhone 12 yang buat aku rekaman ini, udah wajar ya kalau sekarang itu penggunaan memorinya itu udah penuh, bahkan overload. Karena aku harus memindahkan data-data foto dan juga video dari iPhone aku keluar seperti itu. Dari sini aku cukup bingung ya, apakah aku tuh membutuhkan tablet atau enggak. Karena aku juga punya laptop Windows, teman-teman. Nih, laptop Dell Inspiron 14 yang nemenin aku dari awal ngonten, bikin tugas, ngerjain skripsi online juga waktu COVID ya. Semua dilibas habis, teman-teman ya. Jadi, ya tangguh laptop ini menurut aku. Cuman ya itu udah tua teman-teman ya. Waktu itu pakai di tahun 2015. Cuman kalau mau tetap pindah data dari iPhone ke laptop Windows, ya bisa-bisa aja sih kalau mau dipindah pun. Cuman ya itu lemot dan foldernya itu langsung kesebar kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita colokin, aku nggak tahu kenapa ya, kenapa sistem iPhone itu foldernya tuh susah banget, teman-teman. Langsung nyebar, jadi kayak ngacak gitu. Aku jadi tambah pusing kayak gitu. Beda halnya ya, kalau aku nancepin Android ke laptop Windows, itu udah pasti foldernya rapi, sesuai dengan file manager yang ada di HP Android. Nah, dari sini aku mulai mikir nih, apa aku mungkin butuh iPad ya, buat ngerjain tugas, editing, terus ngerjain hal-hal lain yang produktif. Dan akhirnya di titik ini, aku mulai melirik produk Apple lagi, teman-teman. Nominasi awal yang aku lirik itu tentu aja iPad ya. Ada iPad 9 sama iPad 10. Yang mana menurut aku ini cukup menggiurkan ya dari segi harga dan juga spesifikasi yang dikasih. Tapi ujung-ujungnya aku juga pilih iPad Air 5 ini. Meski temen aku ada yang tanya kayak gini, ngapain kamu nggak sekalian upgrade ke iPad Pro? Nah, di video kali ini aku akan jawab pertanyaan itu. Dan aku harap juga video ini bisa ngasih pertimbangan ke kalian ya untuk pilih tablet atau gadget yang mana yang pengen kalian pakai, teman-teman. Tonton sampai habis biar makin paham sebelum beli iPad Air 5 ini. Aku nggak tampilin video unboxingnya ya, teman-teman, karena aku sudah pernah bikin video unboxingnya di video aku yang quick review. Bisa kalian cek aja di linknya ada di atas atau di kolom deskripsi di bawah ini. Oke, pertama yuk kita lihat dulu deh dari segi visualnya ya, desainnya yang bisa kalian amati nih, teman-teman. Ini tuh simple, warnanya cakep, dan material bodinya ini terbuat dari aluminium ya. Jadi punya kesan yang kokoh di bagian bodi belakangnya ini. Cuman ada satu kamera yang resolusinya 12 MP, ada mikrofon yang suaranya itu jernih banget. Ada juga logo Apple ya, yang kalau aku perhatiin dari warna-warnanya ini juga ngikutin ya. Kalau misalnya Space Gray, dia logonya lebih gelap. Ada tulisan iPad Air ya. Ini yang membedakan iPad Air 5 dengan iPad lainnya. Plus di bagian paling bawah ada pin konektor ya. Ini ada 3 pin konektor untuk nyambungin si iPad ini ke keyboard. Hanya kalian pengen pakai merek lain itu juga bisa ya, teman-teman, karena banyak banget merek-merek yang sudah menyediakan keyboard magnetik itu tadi. Cuman kalau di Apple itu dikasih nama Magic Keyboard, teman-teman. Sebuah iPad tentu aja harus memiliki fitur entertainment yang bagus ya. Nah, di iPad Air 5 ini bisa ngasih experience yang bagus banget, teman-teman. Mana aja tuh, Will? Nih, aku kasih tahu poin-poinnya ke kalian. Yang pertama, yang pasti kita lihat pertama kali ketika menggunakan iPad adalah layarnya ya. Layar iPad ini pakai Liquid Retina dengan ukuran 10,9 inch, berjenis IPS, dan dia juga udah punya True Tone ya. Jadi kalau misalnya
kita nyalain untuk fitur True Tone-nya di sini itu bisa nyesuaiin suhu warna dari si layarnya ini dengan lingkungan sekitar. Gunanya itu untuk apa? Itu lebih ke kenyamanan untuk penglihatan di mata kita ya teman-teman. Jadi melihat layarnya ini juga nggak bakal bikin cepet capek ya gitu, kayak gitu. Intinya seperti itu untuk True Tone-nya. Jadi ini penting banget juga ya, bisa ngasih kenyamanan di penglihatan kita. Serta color gamut-nya udah fitri, jadi ini jangkauan warnanya udah pasti akurat dan bagus banget. Cuman yang perlu kalian ketahui adalah di bagian refresh rate layarnya yang masih 60 Hz. Jadi bisa mungkin ya bisa dipertimbangkan ya buat kalian yang sangat mementingkan kecepatan layar yang tinggi, ya iPad ini masih 60 Hz aja. Tapi untungnya iPad ini punya resolusi layar yang tajam banget ya, di 1640 x 2360 pixel. Jadi kalau aku pakai iPad ini buat nonton ataupun main game, itu bisa menyajikan kualitas gambar yang wow banget ya. Ini aku nggak lebay, tapi ini bener-bener pure review dari aku kalau memang ini itu bagus banget teman-teman. Kemudian yang kedua adalah speakernya. Bisa dilihat teman-teman di desain bagian atas dan juga bawah bodinya ini, itu speakernya memang ada 4 ya lubangnya ya. Tapi yang bikin aku terkejut, ternyata yang keluar itu cuma 2 teman-teman ya. Di bagian sini dan juga di bagian sini. Awalnya aku agak skeptis sih dengan posisi speaker yang seperti ini. Tapi lama-kelamaan aku jadi menyadari kalau posisi ini adalah posisi yang udah bagus. Terbaik ya menurut aku. Kenapa? Jadi ketika kita main game, kita itu bisa balik layarnya seperti ini, biar speaker yang ini sama ini tuh nggak ketutupan ya. Jadi mau main game, mau nonton film, atau nonton YouTube, itu bisa dipakai dengan posisi landscape dengan tangan yang udah nyaman banget ngegrip di sini. Nah, speakernya jadi bisa tetap bunyi teman-teman di bagian kanan dan kiri. Meskipun speakernya cuma 2, ini keluaran suaranya juga bikin aku tercengang ya. Ini aku nggak lebay, kalian bisa cek aja keluaran suaranya di video berikut ini. Jadi gimana menurut kalian nih? Kalau menurut aku sih dari segi kualitas suara yang dikeluarkan ini udah oke banget. Bassnya bulat, treble-nya juga ngena banget. Terus kualitas suaranya itu udah crispy banget dan soft alias halus menurut aku ya. Bodinya iPad Air 5 ini tuh tipis loh. Ini tipisnya tuh di 6,1 mm. Tapi bisa ngasih kualitas suara speaker yang luar biasa bagus menurut aku ya. Kalau menurut kalian gimana nih? Boleh tulis di kolom komen di bawah. Ngomongin soal bodinya yang tipis ini, daya tahan baterainya si iPad ini juga tahan loh kalau dipakai seharian, bahkan bisa sampai 2 hingga 3 hari. Gimana? Udah kayak staycation atau belum? Ngecasnya juga lumayan cepet ya, karena aku kan pakai adapternya si Apple yang 20 watt kecepatan ngecasnya. Jadi menurut aku tergolong lumayan cepet ya untuk ukuran baterai yang tablet seperti ini. Nah, ngomong-ngomong soal ukuran baterai nih, yang aku bingung teman-teman ya. Di website resminya Apple itu aku juga udah cari ya di website-website lain juga yang seperti iBox kayak gitu-gitu teman-teman. Itu nggak menyebutkan kapasitas baterainya itu berapa gitu. Sedangkan Android yang maksudku tablet Android yang lain itu menyebutkan loh, kayak kapasitas baterainya itu 8000 mAh misalnya atau berapa. Tapi di iPad Air ini nggak mau menyebutkan teman-teman, di sini tuh nggak menyebutkan. Akhirnya aku coba cari di website lain ya, itu kapasitasnya di 8827 mAh. Ya menurut aku sih kapasitas baterai segini udah tergolong normal untuk sebuah tablet teman-teman. Ini kalau aku coba seharian pakai itu ya, mulai dari ngerjain tugas, editing, main game tipis-tipis, ini tuh bisa tahan seharian kayak gitu. Tapi kalau misalnya keadaan idle atau standby gitu ya, itu dia bisa tahan 2 hingga 3 hari seingat aku ya teman-teman. Karena varian yang aku pakai ini adalah varian yang Wi-Fi only ya. Nah, ngomong-ngomong soal varian, si iPad Air 5 ini juga datang dengan 2 varian ya. Yang pertama Wi-Fi only seperti yang aku pakai ini, dan yang kedua adalah yang seluler. Masukin SIM card untuk ngakses internet aja, bukan buat telepon teman-teman. Ya kali telepon pakai iPad kayak gini. Halo. Nah, untuk memorinya sendiri gimana nih ya? Kalau memorinya aku pakai yang 256 GB langsung teman-teman, karena aku tuh butuh untuk nyimpan foto dan juga video ya. Jadi aku pakai yang 256 GB sekalian. Tapi kalau misalnya kalian
pengen yang varian 64GB juga nggak masalah. Pokoknya sesuaiin aja sama kebutuhan kalian. Karena si iPad Air 5 ini juga punya port Type-C ya. Jadi portnya ini sudah Type-C. Jadi kita bisa pakai untuk nyolokin pakai USB-C hub biar kita bisa pakai untuk itu ya, penyimpanan eksternal seperti SSD, hard disk, flash disk seperti itu teman-teman. Dari segi storage sesuaiin aja kebutuhan kalian kayak gimana. Tapi aku ingetin lagi ya, kalau aksesoris colokannya ini itu juga dijual terpisah. Banyak merek-merek lain yang menjual teman-teman ya. Jadi kalian bisa pilih aja mereknya sesuai dengan kebutuhan kalian, sesuai dengan langganan kalian lebih suka merek yang mana. USB-C hub itu juga bisa ngakses ya. Kalau ada colokannya itu bisa diakses pakai HDMI ya. Bisa di mirroring nih dari si layar iPad ke TV misalnya, itu juga bisa pakai kabel HDMI. Cuman ya balik lagi, itu sesuai kebutuhan juga ya teman-teman. Kalau TV kalian belum ada wireless connection-nya, bisa pakai USB-C hub tadi buat dicolokin ke layar TV atau monitor. Jadi lebih lega ya untuk pakai iPad dan juga main game mungkin seperti itu. Untuk iPad Air 5 ini punya chipset yang gahar banget ya, masih gahar di tahun 2024, yaitu Apple M1. Yang mana sebenarnya chipset ini sudah pernah dirilis ya pertama kali di tahun 2020 di MacBook, kemudian turun ke iPad Pro di tahun selanjutnya, lalu di tahun selanjutnya lagi turunlah ke iPad Air 5 ini di tahun 2022. iPad ini juga punya update iPad OS yang masih panjang teman-teman ya. Kalau aku tahu sih iPad itu malah lebih panjang dibanding iPhone. Jadi kayak ya aku tenang banget pakai ini karena memang kebutuhanku jangka panjang ke depannya seperti itu. Nah, prosesor Apple M1 ini juga ditemani dengan RAM sebesar 8GB. Nah, fungsinya buat apa nih RAM ini ya? Tentu aja biar kita bisa multitasking antar apps itu jadi lebih seamless, lebih mudah, dan nggak gampang ketutup untuk aplikasinya di latar belakang ya teman-teman. Pakai split view, pakai floating window, sampai stage manager pun ini bisa dipakai di sini ya. Terus pertanyaan berikutnya, kalau dibuat main game gimana nih? Ya, dengan chipset Apple M1 yang masih gahar seperti itu, apakah main game-game ini semua aman dan lancar jaya? Jawabannya iya banget teman-teman. Jadi ya mau main game PUBG ya pasti lancar. Mau main Genshin Impact udah pasti smooth. Mau main Car X Street seperti ini juga udah pasti lancar jaya teman-teman. Nggak perlu khawatir ya. Kualitasnya bagus banget ya menurut aku. Meskipun aku ingetin lagi nih, kalau layarnya ini cuma 60Hz aja. Gimana? Apakah ini jadi pertimbangan juga buat kalian? Soalnya kalau buat aku pribadi itu enggak ya teman-teman. HP Oppo-ku ini juga 60Hz teman-teman. Jadi ya aku masih dikelilingi dengan layar-layar yang masih 60Hz. Ya Apple M1 ini yang jadi daya tarik aku untuk pilih si iPad Air 5 sebagai daily driver aku. Selain dari segi prosesor, kita jangan lupa juga untuk ngomongin kameranya ya. Di iPad Air 5 ini cuma punya 2 kamera aja, di bagian belakang dan depan yang resolusinya itu sama 12 megapiksel. Yang membedakan itu dari segi fitur angle-nya. Kalau di bagian belakang cuma wide angle aja ya. Untuk kualitas gambarnya itu seperti ini, teman-teman bisa cek untuk videonya seperti apa, fotonya seperti apa ya. Boleh komen juga nih, menurut kalian seperti apa hasil fotonya. Ini adalah hasil kamera yang kalau aku lihat dari view kameranya sih kelihatan kencang ya, tapi nah, sedangkan untuk kamera depannya itu resolusinya juga sama di 12 megapiksel, cuman dia bedanya ada fitur wide angle sama ultra wide-nya. Ini untuk kualitas mikrofon dari iPad Air 5. Menurut kalian gimana nih dari segi suaranya? Terus dari segi gambarnya ini udah tergolong lebar banget gak sih? Ini udah aku deketin ya. Jarak segini, ini masih bisa menghasilkan angle yang luas banget. Nah, keuntungan dari angle yang super lebar ini bisa bikin kalian tuh punya fitur yang namanya center stage. Apaan tuh ya? Jadi aku sudah pernah bikin nih video tentang center stage, cara nyalainnya gimana. Di video yang ada di quick review juga. Jadi silakan cek aja di link yang ada di kolom deskripsi ya teman-teman. Oke, sekarang kita ngomongin kesimpulan teman-teman ya. Kesimpulannya gimana nih? Terus jawabannya apa nih? Kenapa kok aku pilih iPad Air 5 ini ya? Tentu aja yang pertama dari segi prosesornya. Dia sudah pakai Apple M1 yang mana ini juga masih gahar banget di tahun 2024. Bahkan untuk tahun-tahun ke depan itu juga masih bisa. Jadi bisa dipakai untuk jangka panjang. Update iPad OS juga tergolong panjang ya teman-teman. Jadi aku nggak perlu khawatir. Kalian pun juga nggak perlu khawatir kalau misalnya kalian mau beli iPad Air 5 ini di tahun 2024. Worth it banget.
dan aman gitu ya. Aku yang paling suka juga itu dari segi speakernya ya, kualitasnya oke banget. Terus layarnya ini ya juga aku suka ya, layarnya itu tergolong luas ya, karena ini aku juga pertama kali punya tablet dengan layar yang full display seperti ini. Menurut aku sih 10,9 inch ini tetaplah lebar dan luas. Oke, thank you buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai habis. I'll see you in the next video and goodbye.